Halo sob, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat aja ya. Kali ini kita akan membahas film India berbahasa Tamil dengan judul Seven Aum Arifu yang rilis tahun 2011. Film ini disutradarai oleh R. Murugadoss, dibintangi oleh Surya Sivakumar dan mantan Mimimne Shruti Hassan dan Johnny Tree Nguyen. Film ini berkisah tentang usaha seorang gadis untuk menghidupkan kembali memori genetik Bodhidharma di dalam tubuh seorang pria dengan tujuan untuk menyelamatkan negaranya. Penasaran dengan ceritanya? Daripada saya kebanyakan bacot, mari sob langsung saja masuk ke alur ceritanya. ആദ്യത്തെ കായിക കലയാണ് കുങ്ഫു. Film ini diawali dengan memperlihatkan kuil Shaolin dan beberapa orang sedang berlatih kungfu. Konon kabarnya, kuil Shaolin ini didirikan oleh seorang Bodhidharma yang berasal dari dinasti Pallava, sebuah dinasti bercorak Buddha, dan dinasti ini berasal dari wilayah Tamil Nadu, India, tepatnya di desa Kancipuran. Di sana hidup seorang pria bernama Saraha Samruti. Dia ahli dalam pengobatan seni dan bela diri, dan memiliki kemampuan menguasai 5 elemen, yaitu air, api, tanah, logam, dan kayu. Kalau di daerah saya sih, ini disebut pemborong. തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വലിയൊരു ആപത്ത് വരാൻ Setelah menempuh 3 tahun perjalanan, Saraha akhirnya tiba di desa yang bernama Nanyang. Namun warga desa menolak kehadirannya, karena menurut ramalan, Saraha akan membawa petaka bagi desa itu. Saraha lalu memilih reservasi ke sebuah gua. Saat kedatangannya, Cina sedang dilanda penyakit mematikan. Jutaan orang meninggal dunia akibat wabah tersebut. Dan untuk menghindari penularan wabah, warga yang sakit akan dibuang dari desa mereka. Kemudian mereka terlihat membawa seorang anak kecil yang terkena penyakit itu, lalu meninggalkannya di sebuah gua, yang kebetulan tempat Saraha bertapa. Saraha kemudian mengobati anak itu, dan setelah sembuh, Saraha membawa anak itu kembali ke desanya. Warga desa akhirnya sadar dan mau menerima keberadaan Saraha. Kehadiran Saraha ternyata menyelamatkan nyawa banyak warga. Dan sejak itulah, ia mengajar banyak tabib dari segala penjuru Cina. Dan penyakit itu akhirnya bisa disembuhkan di seluruh penjuru negeri tirai bambu itu. ആപത്തിനെ കൂടി സന്ധിക്കേണ്ടി വന്നു. അത് മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ള Suatu hari, desa Nanyang diserang oleh para perampok. Mereka dibunuh secara kejam dan brutal. Beruntung Saraha mampu mengalahkan perampok ini dengan kemampuan hipnotis yang ia miliki. Para warga belum pernah melihat kemampuan seperti ini sebelumnya. Mereka kemudian meminta Saraha untuk mengajarkannya. Saraha kemudian melatih bela diri yang disebut kungfu. Lalu akhirnya Saraha menjadi seorang Bodhidharma. Beberapa tahun kemudian, Bodhidharma memutuskan untuk kembali ke tanah India. Para tetua di desa tidak setuju dengan keputusan Bodhidharma karena lagi-lagi menurut ramalan mereka, jika Bodhidharma dimakamkan di Cina, maka negara itu akan terbebas dari penyakit yang mematikan. Itu sebabnya mereka berencana untuk meracuni Bodhidharma. Bodhidharma sebenarnya sudah tahu niat jahat mereka, tetapi ia rela mati demi menenangkan hati para warga. Ia lalu meninggal dan jasadnya disemayamkan di tanah Cina.
Scene kemudian memperlihatkan Arvin yang seorang pemain sirkus. Suatu hari, ia bertemu mahasiswa jurusan genetika yang bernama Suba, yang cantiknya subhanallah. കൂടെ വന്നോളൂ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും നിന്നോ, എന്നിട്ട് കൊരങ്ങനായിട്ട് തിരിച്ചു. ഞാനുണ്ടാവും. 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുമെങ്കിൽ മുതലാളിയോട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓക്കെ അല്ലേ മുതലാളി? Suba dan teman-temannya datang ke sirkus untuk merental monyet sebagai bahan penelitian. Lalu paman Arvin yang bernama Sepam menolak permintaan Suba. Ia tidak ingin para mahasiswi itu mengganggu monyet sirkusnya. Ketika pertama kali menatap Suba, Arvin langsung kelepek-kelepek kepadanya. Ia lalu membuntuti Suba untuk menarik perhatian gadis itu. ശുഭേ, Arvin mengambil ponsel Suba dan berniat mengembalikan yang seolah-olah ponsel itu ia temukan. Dengan demikian, Suba akan berterima kasih kepadanya dan mereka akan berkenalan lebih jauh. Suba kemudian menghubungi ponselnya dan diangkat oleh Arvin. Arvin mengatakan bahwa ia menemukan ponsel Suba dan ia siap untuk mengembalikannya. വേറെ ആരെങ്കിലും കൈ കിട്ടിയാ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? ഫോൺ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വയ്യേ? അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ തരാം. ഇതിനെ തന്നെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം. Arvin menemui Suba di sebuah mall. Lalu ia mengembalikan ponsel itu dengan cara yang cukup unik. Pertama, Arvin menghubungi Suban layaknya seorang penelpon misterius dan memintanya mendatangi maskot tikus yang ada di mall. Suba kemudian diminta untuk menyebutkan huruf pertama namanya kepada maskot itu. Ketika sudah melakukan instruksi Arvin, maskot tadi memberikan sebungkus coklat dan sebagian ponsel Suba. Kedua, Suba diminta mendatangi toko bunga yang ada di mall tersebut. Kali ini, ia harus menyebutkan huruf kedua dari namanya. Dan saat sudah melakukan itu, ia mendapatkan sekuntum bunga dan bagian lain dari ponselnya. Setelah itu, Arvin mengajak Suba bertemu di sebuah warung pojok. Mereka saling berkenalan dan Arvin mengajak Suba untuk makan. Tetapi Suba mendapatkan sebuah telepon dadakan yang memaksanya harus pergi meninggalkan coklat dan bunga pemberian Arvin. അല്ല, നിന്നോടല്ല. I have to go now. I'm so sorry. It's really urgent. I completely forgot. Suatu hari, Arvin mengendarai gajah sirkus melewati jalanan di tengah kota. Suba melihat aksi itu, kemudian menelpon Arvin. Setelah itu, Arvin kemudian menawari Suba untuk naik ke punggung gajah. Lalu mereka berdua menunggang gajah bersama. Suba terlihat begitu bahagia dan sejak saat itu, Arvin dan Suba mulai akrab satu sama lain. Scene lalu memperlihatkan keluarga Arvin yang datang dari desa untuk menonton sirkus. Mereka berasal dari desa Kancipuram. Suba juga hadir di tempat itu. Dan ketika bertemu keluarga Arvin, ia berpura-pura tidak mengenali mereka. Meski beberapa tahun yang lalu ia pernah mendatangi keluarga itu untuk menanyakan silsilah Bodhidharma. Dan Suba menyangkal hal itu. നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ? അയ്യോ, ഇതെന്താ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മയില്ലേ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അരവിന്ദായി, എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. ഇതെന്താ ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? Kemudian Arvin membuat boneka untuk memberikannya kepada Suba. Di boneka itu tertulis kalimat I love you. Arvin berharap Suba mengetahui makna tersirat di balik boneka pemberiannya. Tetapi Suba malah berpura-pura tidak mengetahui perasaan Arvin kepadanya. Suba kemudian singgah di ATM, lalu menelpon temannya. Ternyata Suba dan temannya hanya memanfaatkan Arvin. Mereka butuh bantuan Arvin untuk meneliti tentang silsilah Bodhidharma. ഓവറായിട്ട് അവള് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കോൾ യു ലേറ്റർ. അവള് വരും. ഇൻസ്പെക്ഷൻ നാളെയാണ്. ഫ്രീ ആവാമോ? ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓ, അതിനെന്താ, ആയിക്കോട്ടെ. Ketika pulang ke lokasi sirkus, Paman Selpa memarahi Arvin. Ia mengatakan bahwa Suba bukanlah gadis yang baik. Suba dan teman-temannya sengaja datang ke sirkus itu untuk berpura-pura meminjam monyet. Padahal target utamanya adalah menjadikan Arvin untuk bahan penelitian. Mendengar hal itu dari sang paman, Arvin kemudian mendatangi kediaman Suba. Di sana ia melihat semua penelitian tentang dirinya. എന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നല്ലേ? അരവിന്ദ്, നാളെ നിന്നോട് എനിക്ക് എന്തിനായിരുന്നു ഈ നാടകമൊക്കെ? ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ട്രൈ ചെയ്തത് അരവിന്ദ്.
Ternyata Suba sudah mengincar Arpin sejak beberapa tahun yang lalu. Dan Arpin sadar jika dirinya telah ditipu oleh Suba. Bahkan secara terang-terangan Suba mengatakan bahwa ia tidak memikirkan tentang cinta. Arpin kemudian meninggalkan Suba dengan rasa kecewa bercampur kesal. Keesokan harinya, Suba meminta maaf kepada Arpin. Ia ingin mengajaknya ke suatu tempat. Arpin akhirnya luluh dan mau menuruti keinginan Suba. Dan Suba ternyata membawa Arpin ke sebuah museum. Di sana ia menunjukkan sebuah buku yang dikarang oleh Bodhidharma. Great Master Bodhidharman. ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് Suba kemudian membawa Arpin ke sebuah rumah sakit. Di sana banyak sekali anak-anak yang menderita penyakit kanker dan mengalami gangguan mental. Menurut Suba, penyakit tersebut berasal dari kelainan genetika. Suba melakukan penelitian agar bisa menghasilkan DNA unggulan di mana tidak ada lagi bayi yang terlahir dengan gangguan mental dan penyakit lainnya. Menurut Suba, 2 tahun yang lalu ketika para ilmuwan menggali makam Bodhidharma, mereka menemukan DNA-nya. Suba kemudian melakukan penelitian terhadap DNA Bodhidharma. Ia mengetahui bahwa Bodhidharma ternyata berasal dari Tamil India, tepatnya di wilayah desa Kacipuram. Suba mendatangi desa itu dan bertemu dengan keluarga Arpin. Suba bahkan menemukan foto Arpin yang mirip dengan wajah Bodhidharma. Ia kemudian mengambil sampel rambut Arpin dan ternyata setelah diuji secara klinis, 83% DNA Arpin cocok dengan DNA Bodhidharma. Suba kemudian membuntuti Arpin selama 1,5 tahun dan puncaknya adalah ia bertemu dengannya ketika Suba mendatangi tempat sirkus. Suba lalu mengambil sampel darah Arpin dan ia menemukan jika Arpin memiliki memori genetik yang sama dengan Bodhidharma. Dengan kata lain, bakat dan kemampuan Arpin sama dengan Bodhidharma. Hanya perlu mengaktifkan kembali memori genetik yang ada pada Bodhidharma di dalam diri Arpin, agar Arpin mengingat ramuan herbal yang pernah dibuat oleh Bodhidharma. Dengan demikian, herbal tersebut bisa digunakan untuk tujuan medis. Lalu Suba meminta Arpin untuk melatih bakatnya. നടക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Kemudian seorang ilmuwan asal Cina datang ke kota Chennai. Ilmuwan ini bernama Dong Li. Dong Li menyuntikkan sesuatu kepada seekor anjing. Lalu di saat yang sama, polisi datang memergokinya. Para polisi tadi curiga dengan gerak-gerik Dong Li, dan saat ditanya, justru ia mematahkan tangan sang polisi. നിന്നോടാ ചോദിച്ചേ. ഗ്ലൗസ്, പെട്ടി. ആരാടാ നീ? Dong Li ternyata bukan pendatang biasa. Ia sangat ahli bela diri, bahkan para polisi tadi dihabisi dengan sangat mudah. Dong Li lalu menghipnotis salah satu polisi yang membuatnya melepaskan lempakan untuk membunuh rekan-rekannya sendiri. Arpin pada akhirnya setuju dengan menjadi objek penelitian Suba. Suba kemudian mengajak Arpin ke sebuah institusi bioteknologi agar meminta izin penelitian kepada pemerintah sekaligus meminta saran dan dukungan dari para profesor. Salah satu di antaranya adalah Profesor Ranga Rajan. Ketika menyampaikan gagasannya untuk menghidupkan kembali memori genetik Bodhidharma di dalam tubuh Arpin, gagasan itu ditolak mentah-mentah dan ditertawakan oleh para profesor. Mereka menganggap kapasitas Suba tidak layak untuk penelitian itu. Suba terlihat marah dan kecewa. Ia kemudian memilih keluar dari ruangan itu. Suba kemudian didatangi oleh 2 orang polisi. Mereka membawa Suba ke kantornya. Di sana Suba bertemu dengan tetangganya yang bernama Santos. Santos ditahan di kantor polisi karena ia membunuh kedua orang tuanya. Susantos sendiri menyangkal hal tersebut. Ia berkata bahwa seseorang berwajah Cina menghipnotis dirinya yang membuatnya hilang kesadaran. Kemudian ia menghabisi orang tuanya sendiri. Pria berwajah Cina ini sedang mencari Suba. Pria yang dimaksud Santos adalah Dong Yi. Tak lama setelahnya, Dong Yi datang ke kantor polisi yang mendadak tahu kehadiran Suba di sana. Santos lalu meminta agar Suba melarikan diri. Dong Li kemudian membunuh anggota polisi dengan kemampuan bela dirinya. Ia bahkan menghipnotis mereka, yang membuat para polisi saling tembak-menembak dengan rekan-rekannya sendiri.
Sekalipun demikian, Dongli gagal menangkap Suba karena Suba dan Arvin telah melarikan diri menggunakan sebuah bajai. Di tengah perjalanan, Arvin penasaran kenapa Dongli ngotot ingin mencari Suba. Arvin kemudian memaksa sopir bajai agar kembali ke kantor polisi tadi untuk membuntuti Dongli. Mobil Dongli ternyata bergerak menuju sebuah rumah mewah milik Profesor Rangarajan. Sang profesor kemudian masuk ke dalam mobil dan mereka pergi ke suatu tempat. Arvin dan Suba kemudian menerobos masuk ke dalam rumah profesor itu. Mereka ingin mencari tahu apa sebenarnya hubungan antara Profesor Rangarajan dengan si Dongli. Suba lalu memeriksa isi komputer Rangarajan. Mereka ternyata menjalankan sebuah misi rahasia yang dinamai Red Operation. Dan sang profesor ternyata mendapatkan bayaran 3.000 crore untuk misi tersebut. Akan tetapi selebihnya, email itu tidak menjelaskan detail apa yang sedang mereka lakukan di India. Suba kemudian menelpon profesor. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah tempat. Suba dan Arvin terlihat menunggu bus di sebuah halte. Suba yang kelelahan lalu tertidur di halte bus. Tak lama kemudian, ponsel Suba berdering terlihat sebuah pesan masuk. Sedangkan Arvin yang kepo, ia lalu membaca pesan itu. Ia juga memeriksa isi video yang ada di dalam ponsel Suba. Arvin kemudian menemukan sebuah video yang memperlihatkan Suba sedang curhat kepada temannya. Dan di sana, Suba mengakui bahwa ia menyukai Arvin. Arvin kemudian meloncat kegirangan setelah mengetahui perihal tersebut. ඒත් මං එයත් එක්ක ඉද්දි මම ගොඩක් සමම් මේ ගැන හිතලා බලනවා. Hal ini lalu membuat Suba terbangun. Arvin yang terlihat sangat senang karena ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Sebelum profesor bertemu Suba, Arvin terlebih dahulu menelpon profesor itu. Arvin mengancam akan membongkar perihal Red Operation kepada pihak media jika profesor tidak mengikuti instruksi Arvin. Profesor Rangarajan kemudian diminta masuk ke dalam sebuah bajai. Di saat yang sama, sang profesor ternyata dibuntuti oleh Dongli. Arvin mengarahkan profesor untuk bertemu dengannya di dalam bis yang sedang Arvin naiki. Lalu keduanya turun meninggalkan bis ketika Dongli terlihat masih membuntuti Profesor Rangarajan. Setelah itu, Arvin membawa profesor naik ke sebuah taksi. Lalu Dongli kehilangan jejak. ඊයනේ කවුදුවට ගෙවිස කියලා මොකක්ද එකක් පටන් අරන් මොකක්ද කියපන් රතු මෙහෙම Setelah ditabok oleh Arvin, Profesor akhirnya mengakui bahwa Red Operation adalah perang biologis yang dilancarkan Cina ke India. Dongli berhasil menciptakan virus yang dulunya pernah membunuh jutaan warga Cina ketika zaman Budi Dharma masih hidup. Itu sebabnya Dongli datang ke India dan menyuntikkan virus itu kepada seekor anjing. Anjing tadi kemudian menyebarkan virus tersebut kepada manusia. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali negara Cina, karena mereka memiliki catatan medis yang ditinggalkan oleh Budi Dharma 1600 tahun yang lalu. Diperkirakan dalam rentang 2 bulan, sekitar 30 juta orang India akan meninggal dunia karena virus tersebut. Cina akan memasok obat mereka ke India. Dengan demikian, India harus menyetujui semua persyaratan yang diberikan, termasuk dalam hal finansial dan politik. Secara tidak langsung, Cina menaklukkan India dengan senjata biologis ini. Menurut sang profesor, Dongli mencari Suba karena profesor ingin memberikan penelitian Suba kepada negara Cina. Dalam penelitiannya, Suba ingin mengaktifkan kembali memori genetik Bodhidharma yang bisa membuat rencana Cina gagal untuk menyerang India. Jika kekuatan Bodhidharma hidup kembali dalam diri Arvin, maka obat ini akan ditemukan tanpa harus tunduk kepada pemerintah Cina. Karena itulah Dongli mengincar nyawa Arvin dan Suba. Arvin menyesalkan sikap profesor yang rela menjual negaranya sendiri demi uang. Akan tetapi, Suba berusaha untuk menenangkan Arvin. Kemudian teman Suba yang bernama Aswin menelpon pamannya yang bekerja di rumah sakit. Kata sang paman, ratusan ekor anjing dinyatakan mati akibat penyakit tidak dikenal. Penyakit ini juga sudah merebut 2 nyawa manusia. Suba dan teman-temannya lalu datang ke rumah sakit itu. Ia menemukan 3 pasien yang dirawat di bangsal umum dan mengalami gejala penyakit yang disebabkan oleh virus. Suba mengenali penyakit ini karena gejalanya persis dengan penyakit yang menyerang Cina 1600 tahun yang lalu. Dan saat itu, Bodhidharma datang ke sana untuk menyembuhkan mereka. Suba meminta agar ketiga pasien itu diisolasi secara terpisah dari para pasien lainnya. Tetapi dokter mengatakan bahwa 3 pasien itu hanya menderita penyakit cacar biasa. Kemudian Dongli berhasil menemukan lokasi di mana Profesor Rangarajan disekap oleh Arvin dan teman-temannya. Dongli kemudian melepaskan profesor itu. Profesor lalu membawa Dongli ke rumah sakit yang dikunjungi Suba. Saat mereka masuk ke dalam rumah sakit, Suba kemudian melihat Dongli dan ia segera bersembunyi. Lalu Suba menghubungi Arvin dan memintanya agar segera keluar dari rumah sakit itu. Tetapi di saat yang sama, Dongli memergoki Arvin dan mencoba menghipnotisnya, tetapi tidak mempan.
Arvin lalu mencoba menghajar Dongli. Namun sayangnya, Dongli lebih tangkas. Ia menendang Arvin hingga terpental. Arvin dan Suba kemudian melarikan diri. Dongli kemudian menelpon gurunya. Ia merasa heran kenapa ia tidak bisa mengendalikan pikiran Arvin. Lalu gurunya berkata bahwa Arvin pasti keturunan Bodhidharma. Makanya Arvin tidak bisa dihipnotis. Kemudian Dongli lanjut memburu Suba dan Arvin. Kali ini ia menemukan mereka di jalanan yang sedang berada di sebuah bajai. Lalu Dongli menghipnotis sopir bajai yang membuatnya menyetir dengan cara beringas. Bajai tersebut kemudian terbang seperti adegan Fast and Furious. Dongli kembali menghipnotis sopir mobil pengangkut kontainer agar menabrak Arvin dan Suba. Namun beruntung, Arvin berhasil menyelamatkan Suba. Dongli kemudian melanjutkan menghipnotis orang-orang agar menyerang Suba dan Arvin. Setelah itu, Arvin dan Suba kembali melarikan diri dari Dongli. Arvin dan Suba kemudian bertemu dengan teman-temannya di area pemakaman. Suba mengatakan bahwa tidak mungkin mereka mengalahkan Dongli karena ia terlalu kuat. Satu-satunya cara agar mengalahkan Dongli adalah dengan menghidupkan kembali memori genetik Bodhidharma di dalam diri Arvin. Mereka kemudian menuju ke sebuah lab genetik yang berada di kawasan hutan dekat kota. Suba dan teman-temannya lalu melakukan cek terhadap Arvin. Sementara itu, korban terus berjatuhan diakibatkan oleh virus yang mematikan. Profesor lalu menemui Dongli. Ia memberitahu tentang teman Suba yang bernama Malati. Malati bertugas membeli sembako dan perlengkapan penelitian. Ketika Suba dan teman-temannya bersembunyi di dalam lab genetik. Setelah mendapatkan informasi itu, Dongli menghipnotis profesor yang membuatnya bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung. Dongli kemudian mendatangi Malati. Ia akhirnya mendapatkan informasi tentang persembunyian Suba di lab genetik dengan cara menghipnotis Malati. Setelah itu, Dongli membunuh Malati. Tak sampai di situ, Dongli juga mendatangi teman Suba yang bernama Imran. Dongli mengetahui alamat Imran dari pesan SMS yang dikirimkan kepada Malati. Setelah itu, ia menemui Imran. Dongli menghipnotisnya dan membuat Imran bunuh diri. Suba mengetahui kematian Malati dan Imran karena saat Imran bunuh diri, Suba sedang menelponnya. Kemudian Dongli mendatangi lab genetika. Tetapi Suba dan teman-temannya sudah membawa kabur Arvin dari tempat itu menggunakan sebuah mobil. Tiba-tiba kendaraan mereka terbalik akibat ulah Dongli. Dongli kemudian menghajar Arvin yang masih lemah akibat percobaan genetika. Suba dan teman-temannya tidak mampu menghentikan aksi Dongli karena Dongli memukuli siapapun yang mencoba menghalangi dirinya. Dongli secara beringas terus memukuli Arvin bertubi-tubi. Lalu tiba-tiba, Arvin mendadak memperoleh kembali memori genetik Bodhidharma di dalam dirinya. Ia mulai menguasai seni bela diri dan mampu menangkis serangan Dongli.
Tidak hanya itu, Arvin juga bisa mengendalikan 5 elemen seperti Avatar. Kalau Avatar masih kalah karena masih 4 elemen. Setelah itu, terjadi pertarungan sengit antara Arvin dan Dongli. Dan pada akhirnya, Arvin berhasil membunuh Dongli. Lalu film berakhir dengan adegan di mana saat diundang oleh stasiun TV, Arvin mengingatkan orang-orang agar menghidupkan kembali tidak hanya Bodhidharma, tetapi orang-orang besar di dalam sejarah Tamil. Cara menghidupkannya adalah dengan menghasilkan karya melalui anak bangsa. Dan film pun tamat. Gimana sob? Seru juga kan alur ceritanya? Sampai jumpa di video selanjutnya ya sob. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.